Hai, Shalom. Shalom. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa. Ya, sebentar kita akan beribadah bersama-sama. Walaupun kita ada di rumah kita masing-masing, tapi kita percaya selama kita bersungguh-sungguh, maka Tuhan akan memberkati ibadah kita. Yuk, sebelum kita mulai ibadah kita sama-sama akan berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk sepanjang malam Engkau telah melindungi kami. Juga terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan, untuk hari yang indah yang Engkau beri bagi kami. Sebentar kami akan mulai ibadah kami, marilah Tuhan Engkau yang memimpin Tuhan acara ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Ya. Yuk kita akan mengucapkan selamat pagi Tuhan. Tidak lupa kita berterima kasih untuk hari dan pemeliharaan yang Tuhan beri bagi diri kita. Semuanya bangkit berdiri. Kita nyanyi sambil pakai geraan ya. Menjadi anak yang sehat dan kuat. Kita akan menyanyikan lagu ini. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat. Semuanya nyanyi ya, jangan lupa gerakannya. Suka
sukacita abadi sebagai anak-anak Tuhan. Ya, tiba waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan minta Roh Kudus untuk memimpin kita agar kita bisa menerima firman Tuhan dan melakukannya. Kita akan menyanyikan lagu ini, Ku Buka Hatiku.
Sesuai dengan pujian ini kami rindu Engkau menjadikan kami anak-anak Tuhan yang manis, yang senantiasa rindu dan senang mendengarkan firman-Mu serta melakukannya dalam hidup kami, supaya kami menjadi anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan, yang mempermuliakan nama Tuhan dalam hidup kami. Sebentar kami mau dengar firman-Mu, berkati kami, urapi kami Tuhan dengan kebenaran firman-Mu, biar firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi berkat buat kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Habakuk 3 ayat 19a. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Sekali lagi adik-adik, Habakuk 3 ayat 19a. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Hai, sudah menghafalkan ayat Mas tadi di dalam mana? Habakuk 3 ayat 19a. Nah, Tuhan Yesus kekuatanku, kekuatan kita semua. Nah, kita sudah pakai kaos nih, namanya kuat. Dikatakan kaosnya seperti tentara, kuat ya. Nah, Tante Patmi juga mau menceritakan nih tentang seorang yang sudah dipilih oleh Allah. Ya, sudah dipilih oleh Allah. Dia diberikan kekuatan yang sangat luar biasa. Yaitu siapa? Siapa? Yo, Simson, benar. Simson sudah dipilih ya di dalam apa? Kandungan ibunya. Ya, dia sudah dipilih. Dia harus menjadi naksir Allah. Nasir Allah. Ya, dia dipilih oleh Allah, tapi dengan pertolongan Allah, dia harus mentaati, mendengarkan. Di sini siapa yang mau mendengarkan? Yang taat kepada orang tua saat kita di rumah, mendengarkan perkataan orang tua kita. Nah, Simson ini juga ya, orang mamanya Simson ini juga mengatakan kepada Simson, jangan sekali-kali memotong rambutmu dan jangan meminum minuman yang keras atau minuman katakan anggur yang berlebihan di sini. Nah, Simson dengar-dengaran saat itu. Karena apa? Kalau dengar-dengaran dia tidak lalai. Saat Simson dengar-dengaran, dia bisa mengalahkan apa? Binatang buas, singa. Nah, singa itu kalau kita mau melawan singa gimana? Kita pasti kalah. Tetapi Simson diberi kekuatan oleh Allah Tuhan kita. Dia dikatakan apa? Simson menang, mencapik-capik singa itu. Dan setelah itu Simson juga mengalahkan orang Filistin. Ya, dengan kekuatannya dia mengalahkan orang Filistin. Nah, itu kalau kita dengar-dengaran kepada Tuhan. Ya, seperti Simson. Nah, setelah itu apa yang dilakukan Simson? Simson tidak taat. Nah, Simson tidak taat, terus apa? Dia mempunyai seorang istri, dia dibujuk melalui setan ini, melalui istrinya ini dikatakan bagaimana? Simson, aku ingin tahu kenapa kekuatanmu sangat luar biasa. Iya, tetapi dia tetap tegar, tetapi dia tidak taat. Dia menceritakan, iya karena rambutku tidak boleh dipotong. Karena tidak ketaatan ini dia menyampaikan kepada istrinya. Nah, apa yang terjadi? Dipotong benar saat Simson baru tidur dengan istrinya. Soalnya istrinya sudah dibujuk-bujuk sama orang Filistin.
Saat itu Simson dipotong rambutnya, dia bangun tidur. Apa yang terjadi? Karena ketaatannya. Nah, dia tidak mempunyai kekuatan. Dia meninggalkan Tuhan. Nah, ini adik-adik, kalau kita meninggalkan Tuhan, kita tidak taat kepada Tuhan, kita akan lalai. Kita akan hilang kekuatannya seperti Simson. Setelah itu Simson dikerja paksa sampai lama. Akhirnya rambutnya tumbuh. Dan Simson dia langsung datang kepada Tuhan lagi, dia berdoa lagi. Ya Allahku, tolong sekali lagi, berikanlah kekuatan. Aku akan menghancurkan orang Filistin ini. Apa yang dia diberi oleh Allah kita? Benar, rambutnya sudah memanjang. Roh Allah turun di atas Simson. Dan saat itu juga apa yang terjadi? Simson dengan kekuatannya, ya, dengan kekuatannya dia buta kan, karena disiksa oleh orang Filistin. Dia langsung berdoa, dia meminta kepada Allah kita mungkin doanya dalam nama Allah Tuhan Yesus kita. Langsung berguduk, wah, ambruk semuanya, mati semuanya. Tetapi Simson dia datang kepada Tuhan Allah kita, Allah yang sangat luar biasa. Nah, adik-adik yang di rumah, makanya kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Karena Tuhan akan tinggal dalam kehidupan kita. Ya, kita selalu kuat di dalam Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Mazmur, dia adalah kekuatan kita. Jangan lalai. Jangan tidak taat lagi. Kita harus taat kepada Tuhan. Ya, sangat luar biasa. Firman Tuhan yang sangat luar biasa. Kita harus bersama-sama mengatakan, kita harus berdoa kepada Tuhan. Biar apa? Roh Kudus tinggal dalam kita. Saat kini, saat yang sangat luar biasa. Kita datang kepada Tuhan. Allah kita Allah yang sangat luar biasa. Mau seperti Simson? Siapa yang mau seperti Simson? Iya, adik-adik semua ya. Tapi dengan apa? Kita harus taat dan dengaran kepada Tuhan Yesus kita. Melalui apa? Dulu Simson pelantara dengan malaikat. Tetapi kita dengan apa? Melalui orang tua kita. Melalui membaca Alkitab. Melalui kita berdoa, kita akan menjadi kuat. Saat orang tua kita meminta kita, ayo anak-anak kita mandi. Apa yang kamu lakukan? Atau sebentar dulu, gitu, enggak kan? Nah, kita harus taat, harus dengaran kepada Tuhan. Ya, firman Tuhan sampai di sini, ya. Kalau kalian masih ingat cerita Simson, kita harus kuat di dalam Tuhan karena Tuhan kita adalah sumber kekuatan kita. Kita harus berdoa dan taat dan dengaran kepada semua orang yang mengapa? Ayo, siapa yang dengar? Ya, kita harus mendengarkan apa yang dia katakan. Kalau kita salah, ya kita salah. Kita harus taat kepada orang yang memberitahu. Amin. Firman Tuhan sampai di sini. Yuk kita akan berdoa bersama-sama. Ya, kita akan siapkan hati kita. Sikap doa bagaimana? Kalau di rumah bagaimana? Seperti di gereja enggak? Ayo, yuk kita berdoa ya. Biarlah kita dilindungi oleh Roh Kudus. Seperti Simson, kita akan menjadi kuat. Yuk kita berdoa bersama-sama. Ikuti Tante Padmi ya. Kita akan berdoa bersama-sama ya. Yuk. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada kesempatan pagi yang indah ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, ialah Simson yang kuat karena Engkau telah melindungi Simson. Engkau telah memberikan kekuatan kepada Simson. Terima kasih Tuhan, biar kami
yang di rumah ini juga diberi kekuatan oleh Roh Kudus. Dan kami akan taat dengar-dengaran melalui kedua orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah berfirman melalui hamba-Mu ini. Kiranya Tuhan menyertai kami semua. Berkati anak-anak-Mu yang di rumah, berkati mama papahnya yang di rumah dengan penuh sukacita. Dan berikan kekuatan dalam keadaan apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Yuk kembali lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Iya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita katakan amin.